Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang dasar pemikiran kreatif yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Dafar Karisma, dengan NPM 0043, Nur Ita Ariansi 0049, Saraswati Novi 0051, dan Muhammad Azanjani 0070. Yang pertama yaitu kreatif. Kreatif yaitu kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan penerapannya dalam pemecahan masalah. Yang kedua yaitu ada berpikir kreatif. Kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, dalam bentuk ciri-ciri attitude dan non-attitude, dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada dan semuanya relatif berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Ciri berpikir kreatif adalah imajinatif, menghasilkan banyak kemungkinan yang solutif dan berbeda. Selanjutnya yaitu langkah-langkah berpikir kreatif. Ada 5 poin. Yang pertama yaitu berpikir di luar kerangka masalah. Dapat bersifat terbuka terhadap observasi dan pemikiran baru walau terlihat aneh pada awalnya. Poin yang kedua yaitu mengenali kapan asumsi harus dibuat dan saat tidak boleh menggunakan asumsi. Yang ketiga yaitu memperluas isi. Yang keempat, mengembangkan dan menyesuaikan ide lebih dari satu sumber. Dan yang terakhir yaitu menentukan suatu keterangan yang bernilai secara tidak sengaja pada saat mencari suatu yang lain. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif. Yang pertama, keterampilan berpikir lancar, yaitu ada hasil banyak gagasan jawaban yang relevan lalu menghasilkan hasil belajar arus pemikiran lancar. Yang kedua, kemampuan berpikir lanjut, menghasilkan gagasan-gagasan yang seragam, mampu mengubah gagasan dan arah pikiran yang berbeda. Yang ketiga, kemampuan berpikir orisinil, memberikan jawaban yang tidak lazim, memberikan jawaban yang lain daripada yang lain. Yang keempat, kemampuan berpikir terperinci, yaitu yang termasuk di dalamnya. Yang pertama, mengembangkan, menambah, memperkaya suatu gagasan dan memperluas suatu gagasan. Yang selanjutnya yaitu problem, sebuah situasi yang membingungkan atau menyusahkan yang dapat berupa problem pribadi, ekonomi, sosial atau teknologi. Pemecahan problem sering dipandang sebagai proses untuk menghadapi kehidupan dan masyarakat. Beberapa orang beranggapan problem sebagai tantangan dan kesempatan, tidak sebagai cobaan atau kesulitan. Sikap positif terhadap problem dapat menentukan keberhasilan orang pada proses pemecahan problem, dan pemikiran kreatif dapat memperkuat sikap mental positif seseorang dengan mengubah sikap ragu pemecahan problem. Definisi pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan aktivitas yang dihubungkan dengan penyeleksian sebuah cara yang cocok untuk mengubah tindakan dan suasana sekarang menjadi suasana yang dibutuhkan. Proses pemecahan masalah. Pertama, membatasi problem. Upaya membatasi ruang program atau masalah tersebut yang terlalu luas sehingga lebih fokus untuk diatasi. Lalu, menganalisis problem. Yang dilakukan untuk menganalisis antara lain definisikan problem apa yang sudah terjadi, selanjutnya mengumpulkan data, yaitu mengumpulkan bukti atau problem yang dialami. Berikutnya identifikasi program, yaitu urutan kejadian ataupun kondisi berikutnya. Identifikasi akar masalah, yaitu berupa faktor-faktor dan asal terjadinya problem. Dan yang terakhir, implementasi solusi berkaitan dengan resiko tanggung jawab. Yang ketiga, melaksanakan penyelesaian. Yang keempat, memecahkan masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu fase utama dalam memecahkan masalah secara kreatif. Yang pertama ada fase penemuan fakta, meliputi pendefinisian masalah, pengumpulan, dan analisis data yang relevan. Yang kedua,
Fase penemuan ide meliputi pengumpulan ide secara tentatif, kemudian mengembangkan ide tersebut dengan memodifikasi dan mengkombinasi, serta menambah atau mencari informasi lain jika perlu. Dan yang ketiga, fase pemenuhan pemecahan meliputi pengujian pemecahan secara tentatif melalui pengujian pengadopsian dan penerapan jalan pemecahan setelah ditetapkan oleh personil yang terlibat dalam usaha pemecahan masalah. Yang selanjutnya, kesulitan dalam pemecahan masalah. Banyak problem yang belum cukup dipecahkan. Hal ini terjadi karena kurangnya metodologi yang layak untuk memecahkan masalah dan karena persepsi psikologis pada pihak pemecahan problem tersebut. Nah, ada beberapa macam kesulitan dalam pemecahan masalah. Yang pertama, gagal untuk mengakui adanya sebuah problem. Yang kedua, gagal untuk membatasi problem yang tepat. Yang ketiga, gagal menggunakan segala informasi yang tersedia. Yang keempat, gagal untuk mengakui atau menanyakan asumsi. Yang kelima, gagal mempertimbangkan tingkat alternatif yang luas. Dan yang keenam, gagal mengalamatkan masalah-masalah pelaksanaan. Yang selanjutnya adalah pentingnya mengembangkan proses berpikir dan pemecahan masalah secara kreatif. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, bisa meningkatkan kualitas dan keefektifan pemecahan masalah. Dan yang kedua, yaitu kreativitas memungkinkan manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Selanjutnya, meningkatkan pemecahan masalah melalui pemikiran kreatif. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, mengurangi problem ketidakpastian dengan meningkatkan sejumlah informasi yang relevan yang tersedia bagi pemecahan masalah. Yang kedua, meningkatkan sejumlah alternatif potensial yang dibangkitkan dan dengan demikian memperbaiki kesempatan untuk menemukan pemecahan yang sangat baik. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan kompetitif dengan membuahkan penyelesaian yang luar biasa. Dan yang keempat, mengurangi sejumlah revisi ketika penyelesaian telah dilaksanakan. Yang terakhir yaitu meningkatkan untuk menjadi lebih efisien penggunaan keterampilan individual. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.